Maria Valtorta dilahirkan pada tanggal 14 Maret 1897 di Caserta, Italia, di mana ayahnya, Joseph, yang adalah seorang staf perwira militer, ditempatkan sementara. Ibunya, Iside Fioravanti, seorang perempuan berpendidikan dan terkadang seorang perempuan yang sangat kejam, berperilaku seolah anaknya tidak dilahirkan baginya. Dia menyewa seorang inang untuk menyusui dan mengasuh Maria. Segera sesudah kelahiran Maria, mereka pindah ke Faenza, dan kemudian pada bulan September 1901, pindah lagi ke Milan. Di sana, Maria, pada usia 4 tahun lebih sedikit, mulai masuk TK yang dikelola oleh para suster Ursulin. Di sana, ia menulis, "Aku bertemu dengan wajah Allah dan kasih-Nya," autobiografi. Halaman 22, dan, "Aku tak pernah melepaskannya." Pada usia 7 tahun, bulan Oktober 1904, Maria masuk Institute of Marcelline Sisters untuk memulai pendidikan dasarnya. Pada tanggal 30 Mei 1905 ia menerima sakramen Krisma dari Kardinal Ferrari. Sakramen Krisma adalah, sebagaimana dikatakannya, Pentakostaku, Ibid, halaman 25. Beberapa tahun kemudian, keluarganya pindah ke Foghera di mana Maria menyambut komuni pertama, pada usia 10 tahun, pada tanggal 5 Oktober 1908. Pada hari itu, persatuannya dengan Yesus menjadi sempurna, Ibid, halaman 72. Selanjutnya ia masuk College of the Sisters of St. Bartolomeo Capitanio di Monza pada tanggal 1 Mei 1909 pada usia 12 tahun. Ia tinggal di sana selama 4 tahun, sekolah 5 tahun. Dan dianggap sebagai panutan. Pada masa ini, ia diterima dalam perkumpulan putri-putri Maria. Pada tahun 1911, ia memperoleh diploma dalam bidang teknik. 2 tahun berikutnya ia mengambil studi tambahan dalam bidang sastra dan sejarah berbagai negara. Keluarga Valtorta pindah lagi pada tanggal 1 Maret 1913, kali ini ke Florence, usia Maria hampir 16 tahun. Gaya hidupnya tetap seperti di college. 2 kali, pada tahun 1914 dan 1919, ibunya, untuk alasan-alasan egois, tanpa ampun dan secara brutal memutuskan pertunangan Maria dengan 2 pemuda yang baik. Sejak awal November 1917 sampai musim panas 1920, Maria dengan murah hati memberikan waktunya di rumah-rumah sakit perang bersama para perawat Samaria. Di sana ia terjangkit flu Spanyol yang ganas. Setelah sembuh dari flu, pada bulan September 1920, sepupunya, Belvanti, mengundangnya ke Reggio di Calabria. Hampir 2 tahun kemudian, pada tahun 1922, ia kembali ke Florence. Pada musim semi tahun 1923, Maria Valtorta melakukan persembahan diri awal kepada Allah. Pada bulan Oktober 1924, keluarga Valtorta tinggal menetap di Viareggio, di mana Maria tinggal hingga akhir hidupnya. Di Viareggio, pada tanggal 28 Januari 1925, seturut teladan St. Teresia dari Lisieux, Maria mempersembahkan diri sebagai korban kasih yang maharahim. Ia memperbaharui penyerahan diri ini setiap hari sepanjang hidupnya. Pada bulan Desember 1929, ia menggabungkan diri dalam aksi Katolik dan bekerja penuh semangat selama 3 tahun sebagai utusan budaya kaum muda Katolik, memberikan banyak presentasi dan konferensi. Pada tanggal 1 Juli 1930, Maria mempersembahkan dirinya sebagai korban keadilan ilahi. Dan, keadilan ilahi ini tak menyayangkannya, penderitaan jasmani dan rohani mulai datang silih berganti, dan meningkat ke tahap di mana, pada tanggal 4 Januari 1933, ia tak lagi bisa meninggalkan rumah. Dari tanggal 1 April 1934 hingga wafatnya, yakni 27,5 tahun, ia dipaksa tinggal di tempat tidur. Pada tahun 1943, ia mulai mendapatkan penglihatan-penglihatan luar biasa mengenai kehidupan Tuhan kita. Di mana ia diminta untuk menuliskannya, yang kemudian menjadi serial buku yang luar biasa dan tak terlupakan berjudul, Puisi Manusia Allah. Dalam penglihatan-penglihatan yang tak terhitung banyaknya itu, ia ditempatkan di tengah-tengah penglihatan, nyaris sebagai penonton, dan dengan demikian ia melihat pemandangan-pemandangan dan mencium berbagai bebauan yang ada dalam penglihatan. Penggambarannya mengenai Israel abad pertama mencakup uraian-uraian yang begitu luar biasa dan rinci, yang dipelajari oleh para arkeolog dan para ahli dari berbagai ilmu alam lainnya,
yang secara mengejutkan meneguhkan banyak fakta yang hanya dikenal dalam lingkup sangat terbatas dalam kalangan ilmu akademik, seperti Yesus dipaku pada kayu salib. Demikian pula, selama 27,5 tahun akhir hidupnya, Maria Valtorta dipaku pada tempat tidurnya oleh berbagai macam penyakit. Ia mendapatkan dukungan rohani yang efektif dalam diri Pater Romualdo Migliorini, OSM. Pada tanggal 25 Maret 1944, Pater Migliorini menerimanya dalam ordo ketiga hamba-hamba Maria. Pada waktu itu Maria sudah menjadi seorang Fransiskan sekuler. Pada musim semi tahun 1949, Maria Valtorta, demi melengkapi penyerahan diri sebelumnya, secara murah hati menyerahkan kepada Allah semua yang, secara eksklusif, adalah miliknya dan yang telah ia terima dari Allah, akal budi dan kepuasan melihat karyanya diakui. Surat kepada Moeder Teresa Maria dari St. Yosef, Karmelit tak berkasut, 18 April 1949. Allah menerima perkataan Maria. Ia melihat rencana publikasi tulisannya dirintangi. Kemudian dari tahun 1956 hingga wafatnya, kemampuan mentalnya merosot. Ia wafat di pagi hari tanggal 12 Oktober 1961, tepat pada saat Pater Innocenzo M. Rovetti, penyelia dari Ordo Ketiga Hamba-Hamba Maria, mengucapkan kata-kata penyerahan jiwanya, berangkatlah dari dunia ini. Wahai jiwa Kristiani, taat, seperti yang selalu dilakukannya, ia meninggalkan dunia menuju surga. Orang-orang melihat bahwa tangan kanannya, dengan mana ia telah menulis begitu banyak teks mulia, berbeda dari tangan kirinya, tetap mempertahankan warna, kekenyalan dan keindahan dari seseorang yang hidup dan bukannya mati. Jadi pada akhirnya, tangan yang menjadi pena Yesus dihormati oleh Allah dalam suatu kesaksian yang selaras dengan kurban Maria, yang dilakukan dengan kasih dan devosi yang luar biasa. Beberapa kata mutiara Maria Valtorta dari autobiografinya, "Oh, aku sangat bahagia apabila aku menderita sangat banyak. Misiku adalah untuk menderita. Semuanya memiliki alasannya sendiri dalam penciptaan, dan semua memiliki misinya sendiri yang diberikan kepadanya oleh Sang Pencipta. Dan punyaku adalah, untuk menderita, menyilih dan mengasihi. Menderita bagi mereka yang tak dapat menderita, menyilih bagi mereka yang tak dapat menyilih, dan mengasihi bagi mereka yang tak dapat mengasihi. Aku tidak memikirkan diriku sendiri. Aku katakan kepada Tuhan yang baik, aku mengandalkan MU, dan itu saja yang aku katakan kepadanya, apabila kita mengasihi Allah, kehangatannya mengalir dari pusat keluar. Dan dengan cara ini kita mengasihi sesama kita, bukan karena dia layak, melainkan karena dia adanya, karya Allah, yang ditebus oleh Kristus, kediaman Roh Kudus. Kita perlu mengasihinya, sebab dengan memiliki Allah dalam diri kita, karena barang siapa memiliki cinta kasih memiliki Allah, kita memiliki belas kasih. Jika jiwa-jiwa tahu dengan kasih yang bagaimana Yesus mengasihi mereka, maka tak satu jiwa pun akan sesat, sebab di tiap kesalahan mereka akan lari untuk berlindung pada hatinya yang Maha Rahim. Kesalahannya adalah bahwa orang-orang malah tak percaya, melainkan takut kepada Allah dan hukumannya. Tak ada kesalahan yang begitu besar hingga tak terampuni oleh penebusan, hendaknya tak ada kenangan akan dosa-dosa atau kesalahan masa lampau yang menjadi halangan bagi kemajuan kita dalam kebaikan. Dan hendaknyalah kita tak menghinakan Tuhan yang baik dengan berpikir bahwa Ia adalah Bapa yang begitu kecil, hingga lebih merupakan seorang hakim daripada seorang juru selamat. Pada tahun 1973, dengan izin otoritas gerejawi, jenazah Maria Valtorta dipindahkan ke Florence ke kapel dalam Grand Cloister of the Basilica della Santissima Annunziata di Firenze. Dipahatkan di atas makamnya, penulis hal-hal ilahi,